Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Mulyadi dari kelas KPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi dan tata cara penyusunan, penulisan, serta publikasi artikel ilmiah. Nah, dalam pembuatan artikel ilmiah memiliki beberapa strategi penyusunan, yaitu pemilihan topik, penentuan judul, terus penelitian, dan pengumpulan data. Nah, selanjutnya, menulis artikel ilmiah memiliki tata caranya sendiri, yaitu judul, baris kepemilikan, terus abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada juga proses publikasi artikel ilmiah yang menjelaskan terkait definisi dan tujuan publikasi, manfaat publikasi ilmiah, jenis-jenis publikasi, dan tahapan proses publikasi artikel di jurnal. Nah, yang pertama itu strategi penyusunan, tahapan persiapan. Sebelum memulai penulisan, perencanaan, dan persiapan sangat penting. Hal ini meliputi menentukan jenis karya ilmiah, membedakan antara jenis-jenis karya ilmiah, serta memahami struktur dan metode penulisan yang tepat. Nah, selanjutnya tahapan penulisan. Proses penulisan karya ilmiah meliputi bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka meliputi bagian sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman judul, abstraksi, dan daftar isi. Bagian isi meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dan signifikasi metode yang digunakan. Bagian penutup meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada tata cara penulisan. Dalam penulisan karya ilmiah, beberapa tata cara yang harus diikuti, yaitu penggunaan bahasa baku. Digunakan bahasa Indonesia sesuai pedoman umum atau ejaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya penggunaan sitasi atau kutipan. Isi dari karya tulis ilmiah tidak berasal dari pendapat pribadi seseorang, sehingga kita mengambil data atau kalimat dari sumber lain. Perlu dicantumkan tanda kutipan. Selanjutnya penggunaan sumber terpercaya. Karya tulis ilmiah yang baik tidak menggunakan sumber asal-asalan atau hanya dari blog. Sebaliknya, sumbernya dipakai adalah buku, jurnal, proceeding, atau artikel terpercaya lainnya. Nah, selanjutnya publikasi. Struktur penulisan karya tulis ilmiah
Struktur penulisan karya tulis ilmiah meliputi halaman judul atau cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka atau dasar teori, metodologi penelitian atau metodologi, pembahasan atau hasil penelitian, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberi jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Nah, selanjutnya penggunaan aplikasi atau website. Dalam membuat karya tulis ilmiah, aplikasi serta website yang dapat membantu memperlancar proses penulisan sangat penting. Contohnya aplikasi atau website yang dapat membantu adalah Sinta 4, 5, dan 6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.